Tentukan titik didih larutan 20,8 gram barium klorida BaCl2 dalam 600 gram air, Kb 0,5 derajat Celcius per molal, Mr BaCl2 207. Nah, untuk soal ini supaya lebih gampang untuk mengerjakan, kita tulis terlebih dahulu data apa saja yang sudah diketahui. Nah, jika kita perhatikan, di soal ini sudah ada data massa dari barium klorida. Di sini ditulis bahwa masanya adalah 20,8. Kemudian juga ada data massa air. Di sini tertulis masanya adalah 600 gram. Massa air ini dilambangkan dengan P. Kemudian juga ada data Kb dari air, yaitu 0,5 derajat Celcius per molal. Selanjutnya juga ada data Mr dari BaCl2 207. Nah, dari soal ini yang ditanyakan adalah titik didih larutannya. Nah, titik didih ini dilambangkan dengan Tb. Untuk mencari titik didih pada soal ini, kita bisa menggunakan rumus delta Tb atau kenaikan titik didih. Di mana rumusnya adalah perubahan titik didih sama dengan Kb dikali molalitas, di mana rumus dari molalitas adalah massa zat terlarut dibagi Mr dikali 1000 per massa pelarut. Kemudian karena BaCl2 merupakan senyawa yang sifatnya elektrolit kuat, maka harus dikalikan dengan I atau faktor Van Hoff. Nah, setelah mencari delta Tb-nya, baru kemudian kita bisa mencari Tb-nya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, nilai Kb-nya sudah ada di soal, massa dari BaCl-nya juga sudah ada, Mr-nya ada, P-nya juga sudah ada. Nah, yang belum ada adalah I-nya. Sehingga sebelum masuk ke dalam persamaan ini, kita cari terlebih dahulu faktor Van Hoff-nya. Nah, BaCl2 seperti yang sudah disebutkan di awal merupakan senyawa yang sifatnya adalah elektrolit kuat, di mana pada senyawa yang sifatnya elektrolit kuat, faktor Van Hoff-nya itu sama dengan jumlah ion yang dihasilkan. Nah, BaCl2 ini kalau terion akan menghasilkan Ba2+ ditambah 2Cl-. Jadi, ionisasinya akan menghasilkan 3 ion. Sehingga nilai I-nya sama dengan 3. Setelah dapat nilai I-nya, baru kemudian kita masuk ke dalam persamaan kenaikan titik didih. Nah, delta Tb sama dengan Kb-nya sudah diketahui 0,5, kemudian massa dari BaCl2-nya 20,8 dibagi Mr-nya sudah diketahui 207 dikali 1000 per 600. Massa airnya tadi 600, kemudian dikali dengan I-nya sudah kita cari nilainya adalah 3. Nah, ini kalau dihitung delta Tb-nya nilainya adalah 0,25. Nah, setelah dapat nilai delta Tb-nya, baru kita bisa mencari Tb-nya melalui persamaan ini. Kenaikan titik didih sama dengan titik didih larutan dikurang titik didih pelarut. Nah, ini kalau kita turunkan, Tb0-nya kita pindahkan ruas, sehingga titik didih larutan sama dengan kenaikan titik didih ditambah titik didih pelarut murni. Di mana titik didih dari air adalah 100 derajat Celcius, sehingga Tb nilainya adalah 0,25 derajat Celcius ditambah 100 derajat Celcius. Hasilnya adalah 100,25 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Berapa gram kalium klorida KCl harus dilarutkan ke dalam 100 gram air jika larutan mendidih pada suhu 101 derajat Celcius? Diketahui derajat ionisasi KCl 0,9, Kb air 0,51 derajat Celcius per molal, ARK 39 dan ARCl 35,5. Kita tulis terlebih dahulu data apa saja yang sudah ada di soal. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada data massa airnya. Ini dilambangkan dengan P. Tertulis di sini massa airnya adalah 100 gram. Kemudian diketahui titik didih dari larutannya yang kita lambangkan dengan Tb. Nilainya 101 derajat Celcius. Kemudian diketahui alfa atau derajat ionisasi KCl.
nilainya 0,9. Kemudian ada data KB air 0,51 derajat Celcius per molal. Kemudian ada ARK dan CL, di mana AR ini kita gunakan untuk mencari MR dari KCl. Nah, MR-nya adalah ARK ditambah ARCl, yaitu 39 ditambah 35,5. Hasilnya kalau dihitung adalah 74,5. Nah, kemudian yang ditanyakan di soal ini adalah massa dari KCl-nya. Nah, untuk mencari massa KCl-nya, kita bisa menggunakan persamaan kenaikan titik didih, sama dengan persamaan yang kita gunakan pada soal yang pertama. Jadi, kenaikan titik didih sama dengan nilai KB-nya dikali massa KCl per MR-nya dikali 1000 per massa air dikali dengan I atau faktor Van Hoff-nya. Nah, untuk masuk ke dalam persamaan ini, kita butuh data delta TB dan juga I. Nah, di soal yang diketahui adalah TB atau titik didih dari larutannya. Perubahan titik didihnya adalah titik didih larutan dikurang dengan titik didih air, yaitu 101 derajat Celcius dikurang 100 derajat Celcius. Jadi, delta TB-nya adalah 1 derajat Celcius. Nah, kemudian kita cari faktor Van Hoff-nya atau I-nya. Nah, dalam hal ini KCl kalau di dalam air akan terurai menjadi K+ ditambah Cl-. Artinya, kalau terion dia akan menghasilkan 2 ion, sehingga nilai N-nya sama dengan 2. Nah, kemudian kita masuk ke dalam persamaan untuk mencari I, di mana persamaannya adalah 1 ditambah N-1 dikali alfa. Nah, 1 ditambah N-nya tadi kita sudah tahu nilainya 2, jadi 1 ditambah 2 dikurang 1 dikali alfanya. Sudah diketahui nilainya di soal 0,9. Nah, ini kalau kita hitung berarti 1 ditambah 0,9. Hasilnya adalah 1,9. Nah, setelah kita ketahui delta TB dan juga I-nya, baru kita masuk ke dalam persamaan awal. Kita tinggal masukkan angkanya, delta TB-nya sudah kita tentukan nilainya tadi 1, sama dengan KB-nya di soal diketahui 0,5 dikali massa KCl yang akan kita cari, kita ibaratkan dengan X, kemudian dibagi dengan MR-nya 74,5 dikali 1000 per massa airnya 100 dikali dengan I. Hasil perhitungan kita tadi nilainya adalah 1,9. Nah, ini 1000 per 100-nya bisa kita coret sehingga menjadi 1 per 10. Sehingga persamaannya menjadi 1 sama dengan 0,51 dikali 1,9 dikali X per 74,5. Nah, 74,5-nya kita kalikan silang. Kemudian 0,51 dikali dengan 1,9 hasilnya adalah 9,69. Sehingga nilai X-nya adalah 74,5 dibagi 9,69. Nah, ini kalau dihitung hasilnya adalah 7,688 gram.